Odina. Iya, Pak. Ya, silakan. Itu rumusnya yang first, ya itu yang itu saya pakai persamaan 2, 4, 1, itu di depannya mu itu ada negatif. Terus yang lain silakan. Tanda negatif itu menunjukkan apa? Kalau negatif itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa namanya, bahwa momentum itu dipindahkan dari arah sebelah kiri, Pak, arah negatif. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Arah sebelah kiri itu gimana maksudnya? Tadi di dalam Odina mengatakan bahwa F per A-nya itu menggunakan persamaan 241. Jadi F per A sama dengan minus mu dvz per dy ya. Kalau saudara tahu pada saat apa itu namanya analogi perpindahan itu kan ada. Ketika menggunakan massa itu menggunakan hukum Fick, di mana nanti flux-nya itu apa itu namanya min ZA itu per A itu sama dengan min DAB DCA per DZ. Kemudian kalau menggunakan analogi proses perpindahan panas menggunakan hukum Fourier, Q per A sama dengan minus K dt per dx. Kalau menggunakan hukum momentum, maka menggunakan hukum Newton ya, yaitu shear stress tau YX sama dengan minus mu dvz per dy, gitu kan ya. Apa dulu pengertiannya, kenapa kok tandanya minus itu kenapa? Kalau massa itu berarti apa? Ada tanda minus, apa itu maksud artinya tanda minus di situ itu? Apa artinya tanda minus? Kalau massa berarti apa? Laju berkurangnya apa? Konsentrasi gitu-gitu kan ya. Kalau panas laju berkurangnya temperatur. Kalau momentum berarti kan berkurangnya kecepatan. Lah, itu kalau saudara menggunakan persamaan 241 itu kan harusnya V1 min V2 ya. Jadi nanti itu tandanya negatifnya kan jadi hilang ketika V1 sama dengan V2. Saudara harus tentukan dulu di mana V1 titik 1 dan titik 2-nya di mana. Katakanlah saudara menentukan titik satunya itu di bawah. Bentar, bisa enggak? Stop enggak anunya ini? Sertinya bisa di stop? Iya, Pak. Nah. Jadi kalau saudara lihat itu kan ini kan saudara perlu menentukan di mana titik 1 dan titik 2-nya ya. Jadi katakanlah ini arahnya sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu Y, katakanlah tadi kan ada 2 plate yang ditarik. Ada 2 plate. Ini tadi jaraknya kan 5 cm. Yang bawah kan diam, berarti di sini kecepatannya kan 0. Yang di sini kan ditarik dengan kecepatan 0,8 meter per second.
Katakanlah saudara menentukan di sini titik 1, di sini titik 2. Jadi di sini adalah 0,8 meter per second. Kemudian gaya persatuan luas, ini kan F per A sama dengan min dV, karena ini X, berarti ini kan kecepatan ke arah sumbu X berbagi dengan jaraknya kan ya, dy. Kalau ini diintegralkan itu kan nanti pada saat di sini, pada saat di 1 ini, Y1, berarti di sini apa? V1 ya kan? Pada saat di sini itu Y2, di sini adalah V2. Sehingga nanti F V2 min Y1 sama dengan minus mu A V2 per V1, atau F itu sama dengan minus mu A kalau tandanya ini negatifnya hilang, ya kan? Berarti nanti kalau profilnya seperti ini, ketika ini ditarik, ya kan? Ketika ini ditarik, berarti kan kita ninjaunya kan arah ini kan? X satunya kan di sini, di 0. Terus kemudian ke arah X, berarti nanti di sini profil kecepatannya adalah seperti ini. Jadi pada saat di titik 1 ini, V-nya itu adalah sama dengan 0. Sedangkan Vmax-nya ini ada di titik 2. Sehingga nanti tanda negatif ini menunjukkan adalah, ini kan ke arah sumbu X-nya kan pos ke atas nih ya. Jadi semakin ke bawah ini nanti anunya semakin berkurang gitu ya. Jadi nanti tandanya negatif. Baik, ada yang mau didiskusikan silakan. Berarti jawabannya minus Pak ya, yang untuk F-nya. Minus. Cuman minus ini kan menunjukkan aja kan ya. Jadi kalau yang saudara ingat itu yang hukum fix ya. Fix itu adalah apa? Flux per A sama dengan min DAB DCA per DZ. Ini kan sebenarnya kan nanda minus ini kan menunjukkan laju berkurangnya konsentrasi gitu kan ya. Q per A sama dengan min K DT per DX gitu kan. Ini kan min K kan. Ini kan juga menunjukkan laju berkurangnya temperatur gitu kan ya. Terus kemudian yang ini adalah tau YX sama dengan laju berkurangnya. Ini yang betul TYX atau TXY ya? Mana yang betul kira-kira? TYX atau TXY? Apa sih definisinya ini? Maksudnya apa ini? Ada tau YX sama tau XY, itu bedanya apa? Sama apa beda ini? Beda Pak. Bedanya di mana? Kalau mungkin benar itu bedanya arahnya itu Pak. Tau YX berarti dari Y ke X. Ini kan kalau saudara mengatakan tau YX, ini berarti apa? Kecepatannya itu ke arah mana? Kecepatannya kemana?
tau YX. Kalau tau YX berarti apa? Kecepatannya itu kalau ini kan Dari gini. Y. Kecepatan ke arah sumbu X, jaraknya kan momentum itu kan besaran vektor kan ya. Selain dia mempunyai besar juga dia itu mempunyai arah. Jadi kayak di itu ya, mengalir di sini kan berarti kan kecepatannya itu ke arah sumbu X, kemudian jaraknya shear stress-nya ke arah sumbu Y. Tapi kalau yang TXY ini berarti nanti minus dVy per dx. Jadi nanti arah profil kecepatannya aneh ya, ke atas ini ya. Anu lain. Jadi ini yang salah ya. Jadi ini kalau profilnya seperti ini, kecuali nanti bentuk penampangnya seperti ini. Bentuk penampangnya vertikal ke atas gitu ya. Terus kemudian misalnya alirannya ke bawah sini. Berarti nanti ini tau XY. Jadi kecepatannya terhadap sumbu Y, anunya terhadap sumbu X gitu. Atau biasanya kalau di dalam silinder itu diistilahkan dengan R ya. Kalau bentuknya silinder seperti itu juga bisa, atau silinder yang seperti ini ya. Ini juga bisa nanti kita, ini dianggap sebagai R jari-jarinya. DR nanti satuannya. Baik, untuk soal nomor 2 silakan. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Bagus, Pak. Nggak kelihatan ini yang Bisa, Bagus, Pak. Dina, Pak. Bentar. Tadi siapa? Bagus. Enggak, yang 3 tadi itu Misaun, Bagus. Odina, Haris. Odina sama Haris. Baik, berarti nomor 2, 3, 4 kalau gitu. Silakan nomor 2 dulu. Kita stop nomor 4 dulu ya, karena sudah 12. Bagus, Pak. Saya nomor 2, Pak. Ya, silakan. Saya stop dulu ya ini ya. Share screen ya, Pak. Ya. Anu dulu. Nisaul. Kenapa? Nomor 2 Nisaul, nomor 3 Odina, nomor 3 Haris ya. Baik, silakan. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Ini NRP 99 ya? Iya. Untuk nomor 2, suatu likuida dipompa melalui diameter pompa pada diameter 10 mm pada NRE 2100, densitasnya 855 kg per meter pangkat 3 dan viskosnya 2,1 kali 10⁻²² Pascal. Untuk kecepatan likuida dalam pipa diketahui D-nya 0,01 meter, NRE-nya 2100, Rho-nya 855 dan mu-nya 0,021. Ditanya kecepatan likuida menggunakan rumus NRE sama dengan dV Rho per mu. Untuk V-nya sama dengan NRE kali mu per d Rho. Ini untuk hasilnya V pada pipa 5,15 meter per sekon. Untuk yang B, pipa penampangnya segi 4 berukuran 8 kali 10 mm. Untuk D pipanya menggunakan rumus 4 kali AB per 2A plus 2B sama dengan 2AB per A plus B. Jadi untuk D-nya dihasilkan 0,00889 meter. Digunakan dengan rumus yang sama, NRE-nya menggunakan dV Rho per mu, V-nya didapatkan 5,8 meter per sekon. Baik, terima kasih. Untuk nomor 2 saya rasa nggak ada masalah. Ini bentuknya rektanguler, sehingga saudara harus mencari diameter ekivalennya itu adalah 4 kali hidrolik radius atau 4 kali RH. Di mana kalau bentuknya seperti itu, adalah luas penampang A kali B dibagi dengan keliling yang terbasahi.
yang terbasahi adalah 2A plus 2B. Sehingga nanti ketemunya diameter ekuivalennya adalah 2A kali B dibagi dengan A plus B. Nanti dimasukkan di persamaan ini ya, di NRE-nya. D-nya ini diganti dengan diameter ekuivalen. Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Saya rasa sama semua ya. Baik, nomor 3. Silakan. Oh, Dina ya tadi ya? Iya, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, Odina ini nomor 94 ya? Iya. Ini untuk yang nomor 3. Tadi kan soalnya diketahui kedalamannya itu 11.000 meter, jadinya hanya 11.000, kemudian rho airnya 1.000 km per meter kubik, G-nya 9,8, dan PATM-nya 100.000 N per meter kuadrat. Buat nyari P-nya itu berarti pakai rumus rho GH ditambah sama PATM. Jadinya nanti didapatkan 107.900.000 Newton per meter kuadrat. Baik, ini menggunakan tekanan di dasar ya. Tekanan di dasar itu sama dengan tekanan hidrostatis ditambah dengan T di permukaan. Ini adalah tekanan apa? Tekanan absolut. Kalau tekanan gauge-nya cuman rho dikalikan G dikalikan H. Ada yang mau menambahkan atau mengomentari? Saya komentar, Pak. Silakan. Rho-nya saya pakai rho air laut, Pak. Gimana, Pak? Gak apa-apa. Berapa rho air sama laut? Aja. 1,026 kali 10 pangkat 3. Enggak apa-apa, enggak apa. Enggak masalah. Ya, baik, terima kasih. Iya, Pak. Pak, tekanan atmosfernya itu 100.000. Loh, ini tekanannya 100.000 Newton per meter ya? Berarti kan harusnya kan 101 ya, 101,3 kali 10 pangkat 3 Pascal kan ya, Newton per meter. Iya. Ini kok 100 saja ya? Itu enggak. Kan 1 ATM kan 101,3 kali 10 pangkat 3 Pascal kan? Ya, ya, mungkin selisihnya agak aneh ya. 1 ATM juga sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, Pak. Oh, itu 1 bar itu. Kalau 1 ATM itu kan sama dengan 1,10325, 101.325 Pascal. Iya, Pak. Nanti jawabannya 1107,8 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke. Nanti ini kan 1 bar ini. 100.000 ini 1 bar ini. 1 bar kok, sorry, 1 bar. Bar sama ATM selisihnya kan ada sedikit ya. Baik, silakan nomor selanjutnya, nomor 4 terakhir ini. Sudah jam 10.35-an ya. Stop dulu, Mbak. Ada yang mau mengomentari yang lain, silakan. Iya, Pak. Sudah ya. Nomor 4. Oh, iya, Pak. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Udah kelihatan, Pak? NRP 114. Iya, benar. Oke. Jadi dari soalnya kan densitas suatu fluida kan diukur dengan sistem yang ditunjukkan pada gambar. Terus udara bertekanan dialirkan dengan membentuk gelembung-gelembung melalui 2 ujung pipa yang dicelupkan dalam fluida pada laju yang sangat lambat, sehingga gas dalam pipa dapat diasumsikan sebagai static fluid. Beda tekanan antara 2 pipa diukur dengan manometer air. Bila pembacaan manometer menunjukkan 1,5 meter air, berapa densitas fluida dalam tangki? Jika densitas udara 1,21. Ini jadi saya jawabnya saya pakai tekanan dari air, Pak. Jadi rho air kali G kali H air itu sama dengan 14.009,97 N per N kuadrat. Lalu saya hitung juga fluida dalam tangkinya
sehingga dapatkan dari tekanan air tambah tekanan atmosfer itu 14, mohon maaf itu kurang jelas ya, 14811,3, sehingga dari perhitungan fluidanya tekanan fluidanya sama dengan tekanan fluida dalam tangki kali gravitasi kali tinggi fluida. Jadi dari tekanan fluidanya didapatkan 1510,33 M/S. Itu, Pak. 1,5-nya itu di mana? Saudara masukkan di mana? 1,5-nya ini, Pak, dari H air, Pak. Di H airnya saya masukin tinggi airnya itu 1,5 meter. Loh, itu 1,5 itu kan tinggi pembacaan manometer. Oh iya, Pak. Ada yang punya jawaban lain nggak? Silakan. Ada yang mau mengomentari? Saya stop share dulu ya, Pak. Ya, silakan. Ini 12.36, lebih sedikit nggak apalah. Jam 1 udah kelas. Ada yang punya jawaban lain, silakan. Itu kan yang 1,5 itu kan pembacaan pada manometer ya. Pembacaan pada manometer itu yang ada di kanan itu loh. Yang lain ada yang punya pendapat lain? Bukan ini, bukan. Ini soalnya. Punya jawaban. Ini jawabannya sama semua, tak? Saya berbeda. Sama semua jawabannya. Hah? Saya berbeda. Nur Sofa, silakan coba. Ini loh, yang dimaksud pembacaan manometer menunjukkan 1,5 meter air ini ada di sini. Yang ada di sini ya. Jadi yang ada di sini loh. Di mana ini? Di kanan ini loh. Jadi di sini pembacaan manometernya itu menunjukkan itu di sini. 1,5. Kalau saudara Haris tadi ini di sini ya. Di mana saudara kok 1,5 itu? Baik. Kan aja, silakan coba Nur Sofa untuk share screen. Halo? Berbeda tadi siapa? Nur Sofa, Nur itu kan Nur Sofa kan ya? Halo? Jadi nanti saudara bisa menggunakan yang pernah dijelaskan di slide itu ya. Itu jika kondisinya tertutup terbuka ke arah udara. Nanti itu densitas apa itu namanya, densitas dari air dikurangi dengan densitas dari udara gitu ya. Nanti ada di situ ya. Baik, nanti untuk soal nomor 456 kita bahas minggu depan karena sudah 12.39. Jadi nanti mohon dicek kembali itu 1,5 itu adalah tinggi pembacaan pada manometer, di mana itu menggunakan air, bukan air raksa ya, itu adalah air. Sehingga nanti ada densitas air dikalikan dengan densitas udara. Jadi itu kan ada dianggap sebagai gelembung-gelembung udara. Jadi udaranya itu akan mendorong air gitu. Sehingga di dalam manometernya itu terjadi perbedaan ketinggian 1,5 itu.
Baik, kita lanjutkan minggu depan aja karena sudah 12.40 nanti ada kelas lagi jam 1 mungkin ya teman-teman ya. Jadi biar ada waktu untuk sholat. Mohon maaf ini tadi jam 2 gak nutut waktunya. Saya mikir tadi 3-4 nomor ternyata cuma 3 saja ya. Jadi nanti kita lebih detail. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.